Halo jiwaku, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan stratovolcano hosted geothermal system. Kita menyadari bahwa Indonesia termasuk ke dalam Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Hal tersebutlah yang membuat Indonesia dikelilingi gunung api dari barat hingga ke timur. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, jumlah gunung api di Indonesia berjumlah 127. Hal inilah yang membuat pentingnya ilmu vulkanologi atau gunung api Indonesia perlu dikembangkan dalam aspek keilmuannya dan juga tenaga ahli yang dibutuhkan. Kajian ilmu vulkanologi tidak hanya terbatas kepada strategi mitigasi bencana geologi seperti gunung meletus, tetapi juga dibutuhkan dalam strategi eksplorasi pengembangan geothermal. Sejak dimulainya eksplorasi pada tahun 1918 di Kamojang hingga dengan sekarang, sistem panas bumi bersuhu tinggi atau high enthalpy dan juga sistem panas bumi memiliki relief tinggi atau high relief masih menjadi fokus utama sistem panas bumi yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Namun, dari sekitar 250 titik potensi panas bumi di Indonesia yang berasosiasi dengan jalur gunung api, sekitar masih 8,9% yang sudah dimanfaatkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk adanya studi vulkanologi sebagai pendukung keberlanjutan proyek eksplorasi panas bumi di Indonesia. Tahap dasar atau paling utama yang harus kita lakukan saat eksplorasi geothermal di Indonesia adalah identifikasi sistem geothermal. Secara umum, terdapat dua kelompok besar sistem yang salah satu kelompok tersebut membahas tentang mature stratovolcano hydrothermal system, di mana sistem ini kerap kali ditemukan di lapangan geothermal Indonesia. Ilustrasi model konseptual ini menceritakan daerah geothermal berhubungan dengan sistem mature stratovolcano. Sistem ini dicirikan oleh adanya fitur manifestasi yang cukup luas dan kemudian memiliki fitur high relief atau relief tinggi yang kerap kali ditemukan di Indonesia. Proses sistem ini diawali dengan adanya input air meteorik atau air hujan yang menuju ke bawah permukaan dan mengalami pemanasan oleh batuan intrusi yang bertindak sebagai sumber panas. Air panas dari air meteor tersebut tidak mengalami kontak langsung dengan magma. Selain itu, adanya pertukaran massa atau pertukaran secara kimiawi antara batuan intrusi dengan air, antara lain yang mengandung gas HCl, CO2, H2O, dan H2S. Oleh karena itu, produk air panas ini mengandung pH yang cukup rendah di dekat sumber panas. Kemudian, air yang pH rendah tersebut mengalir naik ke atas dan mengalami interaksi dengan batuan sekitarnya. Batuan ini mempunyai banyak kandungan kimia seperti natrium, kalium, kalsium, Mg, Al, dan juga besi, sehingga pH-nya menjadi netral. Air panas tersebut semakin cenderung naik ke permukaan, kemudian karena memiliki densitas yang cukup rendah dibandingkan batuan sekitarnya. Dan kemudian air atau fluid tersebut bisa muncul ke permukaan melalui celah atau ruang pada batuan, sehingga muncul sebagai manifestasi permukaan panas bumi yang kita temukan selama ini. Manifestasi tersebut mempunyai fitur tertentu berdasarkan elevasi. Pada elevasi tinggi, kita biasanya ketemu dengan fumarole, sedangkan kalau kita menuju ke elevasi yang cukup rendah, kita ketemu manifestasi air panas. Beberapa contoh lapangan geothermal di Indonesia yang berhubungan dengan sistem ini yaitu seperti di daerah Gunung Salak, daerah Kamojang, Darajat, dan juga daerah Ulu Belu, Lampung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Tonton terus video sebelum lainnya di Jiwa Learning.
Sekian dan terima kasih. Ikuti terus update dari Aya 5 di website dan sosial media kita.